Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu secara berangsur-angsur. Kemudian waktunya kurang lebih ada yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan hebatnya ketika Al-Quran turun, itu merubah seluruh sistem kehidupan manusia. Dan apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, maka Allah tinggikan derajatnya. Gak percaya? Coba kita cek. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Maka tidak bisa dipungkiri, malaikat Jibril ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan dari sekian banyak malaikat yang Allah ciptakan, itu malaikat Jibril. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mensifati malaikat Jibril itu dalam surat At-Takwir ayat 19 sampai dengan 21. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Bi quwwatin 'inda dzil arsy makin, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy. Mata'in thamma amin, yang ditaati lagi dipercaya. Subhanallah, Allah naikkan derajat malaikat Jibril alaihissalam dan menjadi pemimpin bagi seluruh malaikat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Maka Allah jadikan malam Lailatul Qadar ini adalah malam terbaik dan lebih baik daripada malam 1000 bulan. Dalilnya mana? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lalu pada bulan apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran? Allah turunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan tentu saja Allah istimewakan bulan ini, dan hebatnya segala sesuatu atau amalan yang kita lakukan pada bulan ini dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu itu tidak lepas dari peran Al-Quran itu sendiri. Setelah itu Allah turunkan Al-Quran di mana? Di kota Mekah dan Madinah. Maka tidak bisa dipungkiri lagi Allah muliakan kota Mekah dan kota Madinah. Dari hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada suatu negeri pun melainkan akan dimasuki oleh Dajjal kecuali kota Mekah dan kota Madinah. Tiada suatu lorong pun dari lorong-lorong Mekah dan Madinah itu melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Itulah salah satu kemuliaan yang Allah turunkan bagi kota Mekah dan Madinah. Tidak lain karena ada peran Al-Quran di dalamnya. Lalu kemudian Allah turunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Maka semenjak bahasa Arab diturunkan oleh Allah, itu sampai dengan hari kiamat dijaga kelestariannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak salah jika Allah turunkan firman-Nya yang mulia itu menggunakan bahasa Arab. Lalu kemudian Allah turunkan Al-Quran kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tingkatkan derajatnya. Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terbaik. Dan yang terakhir nih, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam pada malam Lailatul Qadar pada bulan suci Ramadan di kota Mekah dan Madinah menggunakan bahasa Arab kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Siapa umat Nabi Muhammad? Ya kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita dikatakan sebagai umat terbaik. Kata Allah, kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik. Kapan kita menjadi umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, ketika engkau mengajak pada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, ketika engkau mencegah kemungkaran. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita untuk tidak membaca Al-Quran. Karena Allah turunkan Al-Quran ini bukan semata-mata bacaan saja, bukan hanya sekedar kita, tapi ini adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Lebih ketika kita bisa menghafal Al-Quran, kemudian dengan Al-Quran itu membuat kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa, maka apa kata Allah? La fatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ard.
maka Allah akan bukakan keberkahan-keberkahan dari langit Allah turunkan, dari bumi Allah tumbuhkan. Maka subhanallah, Al-Quran inilah petunjuk nyata bagi umat manusia. Dan ingat, kita tidak bisa merubah isi dalam Al-Quran, tapi Al-Quran bisa merubah isi hati kita, bisa merubah hidup kita. Jika video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa klik tombol like, comment, and share. Dan tentunya klik tombol subscribe untuk mensupport channel ini dan sama-sama kita menebar kebaikan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.